Wabah virus corona bisa kita hindari bila mereka yang terkena penyakit ini melakukan isolasi diri. Tidak semua pasien corona harus dirawat di rumah sakit. Mereka yang tidak termasuk kelompok rentan cukup melakukan isolasi diri di rumah. Protokol isolasi diri sendiri dalam penanganan COVID-19. Mengapa orang yang diduga tertular COVID-19 diisolasi setidaknya 14 hari? Gejala COVID-19 biasanya muncul dalam rentang 1-14 hari berupa batuk, demam, atau sesak nafas. Dalam selang waktu itu, kondisi orang diduga terinfeksi COVID-19 diisolasi dan dipantau di rumah sakit, rumah, atau tempat lain. Untuk memastikan infeksi, akan dilakukan tes beberapa kali. Apabila Anda bukan kelompok rentan seperti lansia atau memiliki penyakit kronis lain seperti diabetes, jantung, kanker, penyakit paru kronik, AIDS, penyakit autoimun, dan sejenisnya, maka Anda dapat secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan melakukan isolasi mandiri. Apakah isolasi mandiri itu? Isolasi mandiri adalah upaya mencegah penyebaran COVID-19 dengan berdiam diri di rumah sambil memantau kondisi diri kita, seraya tetap menjaga jarak aman dari orang sekitar atau keluarga. Siapa yang perlu melakukan isolasi mandiri? Siapapun yang memiliki gejala sakit seperti demam, batuk atau pilek, nyeri tenggorokan, atau gejala penyakit pernafasan lainnya, atau termasuk dalam kelompok orang dalam pemantauan atau ODP, yaitu orang yang pernah berkontak erat dengan pasien positif COVID-19 dan atau orang dengan riwayat perjalanan dari negara atau transmisi lokal COVID-19. Berapa lama waktu isolasi diri? Setidaknya selama 14 hari sampai hasil pemeriksaan sampel di laboratorium diketahui. Apa yang perlu dilakukan saat isolasi mandiri? Tinggal di rumah dan jangan keluar, kecuali untuk mencari pertolongan medis. Sebisa mungkin, gunakan kamar terpisah dan selalu jaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lain. Selalu gunakan masker selama masa isolasi diri. Ganti masker secara rutin apabila basah atau kotor. Lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala seperti batuk atau kesulitan bernafas. Hindari berbagi peralatan makan seperti piring, sendok, garpu, dan gelas, perlengkapan mandi seperti handuk atau sikat gigi, dan juga benda berbahan kain, misalnya pakaian atau selimut. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti makan makanan bergizi, rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta melakukan etika batuk dan bersih. Upayakan berada di ruang terbuka dan berjemur sinar matahari setiap pagi. Jaga kebersihan rumah dengan cairan disinfektan, terutama untuk area atau permukaan yang sering tersentuh tangan. Hubungi segera fasilitas layanan kesehatan bila sakit memburuk, seperti mengalami sesak nafas. Apa yang tidak boleh dilakukan saat isolasi mandiri? Tidak boleh keluar rumah, termasuk untuk bekerja, apalagi ke ruang publik. Bila sangat terpaksa harus keluar, gunakan masker dan hindari transportasi publik atau tempat ramai. Tidak boleh berbagi alat makan, mandi, dan pakaian bersama anggota keluarga lainnya. Cuci peralatan makan dan pakaian secara mandiri, terpisah dari anggota keluarga lain. Bila harus berbagi kamar mandi atau mesin cuci pakaian, maka bersihkan dengan desinfektan setelah dipakai. Bagaimana menjaga pertahanan tubuh selama masa isolasi mandiri? Tetap terapkan pola hidup sehat, antara lain dengan makan makanan bergizi seimbang, perbanyak buah dan sayur, istirahat yang cukup, lakukan olahraga ringan, dan hindari merokok atau minum alkohol. Isolasi mandiri bukanlah sesuatu yang sulit, namun membutuhkan komitmen baik dari diri sendiri maupun keluarga dan orang terdekat. Orang yang menjalani isolasi dapat mengalami kesepian, kekhawatiran, dan ketidaknyamanan saat mengalami gejala sakit. Maka mereka perlu dibantu, didukung, dan diberi semangat. Mari saling berempati, perkuat solidaritas, dan bersama kita melawan corona.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, menghimbau kepada seluruh saudara-saudaraku, masyarakat Sumatera Utara yang saya cintai, agar tidak mudik, baik keluar dari Sumatera Utara maupun masuk ke Sumatera Utara. Ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saya mohon kepada saudara-saudaraku, ini untuk kebaikan kita bersama. Di situasi seperti ini, kita bisa bersilaturahmi dengan keluarga menggunakan video call, sosial media, atau teknologi lainnya. Tidak harus berkunjung ke rumah keluarga. Jadilah pahlawan untuk melindungi diri, keluarga, juga Sumatera Utara yang kita cintai ini. Saat ini, Sumatera Utara sudah meningkatkan status dari siaga darurat bencana non-alam COVID-19 menjadi status tanggap darurat hingga tanggal 29 Mei 2020. Demi keselamatan kesehatan warga Sumatera Utara, kita harus kompak memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga situasi segera kembali pulih dan kita terbebas dari bencana ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa di rumah, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita akan berbincang-bincang mengenai efek dan jalan keluar di fase pandemi untuk UMKM dan koperasi. Seperti kita ketahui bersama bahwa wabah COVID-19 yang melanda Sumatera Utara sangat besar sekali dampaknya bagi kita semua, baik dari sisi ekonomi, budaya, sosial, pendidikan, dan kesehatan. Usaha-usaha yang bergerak di bidang kecil, UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah sangat berdampak bagi kalangan di masyarakat yang sedang mengupayakannya. Pendapatan mereka jauh menurun, bahkan harus tutup usaha tersebut. Untuk itulah kita akan berbincang-bincang sedikit di sini bersama narasumber kita. Yang pertama, Ibu Syahrani Dewi, SPMIMkom, Ketua Kewirausahaan UKM Diskop Provinsi Sumatera Utara. Selamat siang, Ibu. Ya. Kemudian yang kedua adalah bersama Dr. Andes Haji Syamsir Alam Lubis, MM, sebagai Ketua Koperasi Konsumen Syariah Jaringan Usaha Kecil dan Menengah atau KKS JUKM Sumatera Utara. Selamat siang, Bapak. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak dan Ibu sekalian dalam kondisi yang sehat walafiat ya, Bapak. Amin. Ya. Kita bertanya kepada Ibu Syahrani Devi, apa kegiatan dan kenapa bisa duduk menjadi Ketua UMKM di Dinas Koperasi
Provinsi Sumatera Utara ini? Saya duduk menjadi ketua kewirausahaan UMKM Sumatera Utara ini karena kita para UMKM itu selalu berkelompok. Kita sering duduk bersama, kita saling berbagi keadaan kita masing-masing dalam setiap kesempatan. Nah, jadi di sini sama rekan-rekan kita bergabung, terbentuklah wadah ini agar kita bisa saling mendukung. Kita saling memberikan masukan, ide untuk semua kegiatan yang berhubungan dengan UMKM. Kira-kira untuk cakupan usahanya itu usaha apa saja, Ibu? Usaha di UMKM ini hampir seluruhnya, mulai dari pangan, ya ada juga yang sandang berupa pakaian, konveksi, dan bergerak juga di bidang jasa seperti ada penjahit, ya, nah pemberi jasa lainnya, gitu juga. Ya, untuk wilayah, apakah khusus di Kota Medan atau mencakup seluruh wilayah Sumatera Utara? Kalau kita cakupan kita untuk seluruh wilayah Sumatera Utara, walaupun mungkin geraknya itu belum begitu luas, tetapi seperti yang di Langkat, Serge, kita juga bergabung. Berarti untuk koperasi-koperasi di kabupaten yang di bawah Ibu sudah ada ya? Ya, sudah ada, alhamdulillah. Ya, bisa dijelaskan berapa sih jumlah UMKM yang ada di Sumut ini? Itu lebih kurang ada 1000-an, Pak. 1000 banyak ya, juga ya? Banyak untuk daerah Sumatera Utara itu banyak, Pak. Cuman memang untuk keaktifan tidak seluruh mereka aktif ya bergerak, karena kita tahu juga mobilitas ya yang tidak begitu panjang. Ya. Baik, kita berganti ke Bapak Haji Syamsir. Ya, apa kegiatannya Pak? Bagaimana bisa menjadi Ketua Koperasi Konsumen Syariah Jaringan Usaha Kecil dan Menengah? Terima kasih. Kita melihat bahwa koperasi ini adalah sokoguru perekonomian rakyat kita. Ya. Mulai dari Bapak Hatta kita yang mempelopori memang kegiatan koperasi ini di Indonesia, sehingga beliau terkenal dengan Bapak Koperasi Indonesia. Kemudian kami melihat bahwa koperasi ini adalah suatu kegiatan yang sangat mendukung daripada kegiatan-kegiatan anggotanya, termasuk juga di dalam anggota UMKM juga di dalam itu, sehingga kita bisa meningkatkan kapasitas mereka yang mungkin mereka banyak koperasi-koperasi yang selama ini dimunculkan, didirikan, tapi umurnya tidak panjang gitu. Maka kami berpikir harus ada koperasi yang kuat, maka kita berikan namanya Koperasi Konsumen Syariah Jaringan Usaha Kecil dan Menengah untuk tingkat Sumatera Utara. Kemudian koperasi ini kita harapkan bisa mewadahi daripada kekuatan-kekuatan jaringan kita ada di kabupaten kota di seluruh Sumatera Utara juga. Yang sudah kita mulai juga ada kaitan dengan penanggulangan COVID-19 sekarang ini. Kita mulai dari ketahanan pangan, itu sembako. Kita bekerja sama dengan kilang-kilang padi, baik di Aceh, di Serge, pokoknya di Sumatera Utara, dan malah kita ke luar daerah juga punya jaringan, Lampung, Palembang, dan daerah lain untuk mendapatkan sumber-sumber beras atau pangan yang lebih murah dan lebih bagus, sehingga ini juga tersaji kepada rakyat kita dengan yang lebih higienis dan nilai tambahnya ada. Jadi ini yang kita upayakan. Jadi saya oleh kawan-kawan, karena mungkin saya lebih banyak berhubungan dengan berbagai sektor, maka dipercayalah sebagai ketua koperasi ini.
Oh, ya. Demikian ya Bapak ya. Ya. Jadi Koperasi Konsumen Syariah ini sudah mengembangkan diri untuk mencari produsen sampai ke luar dari wilayah Provinsi Sumatera Utara ya. Berapa jumlah koperasi syariah yang ada di Sumatera Utara dan seperti apa sistem organisasinya Pak? Kalau jumlah koperasi syariah kita belum mendata, tetapi memang menjadi dilema juga bagi masyarakat kita mendirikan koperasi syariah ini. Karena memang banyak persyaratan yang diperuntukkan untuk itu, apalagi nanti terutama dalam transaksi kita harus punya yaitu badan khusus untuk pengawas di bidang syariah ini, orang sudah bersertifikat dari MUI gitu kan. Tapi memang kita menginginkan kehalalan daripada produk-produk yang kita jual belikan atau kita dagangkan atau yang kita transaksikan dimanapun kita bertransaksi. Sehingga memang kita setidaknya mengharapkan kepedulian orang kepada koperasi syariah yang berasal syariah ini semakin tinggi, karena di dunia perbankan kita lihat juga bahwa yang berdasarkan syariah ini yang lebih kuat ketahanannya daripada yang konvensional gitu. Ya. Baik, jadi tidak semua kabupaten kota ada koperasi konsumen syariah ya. Tetapi di kota mana saja yang sudah terbentuk koperasi konsumen syariah ini Bapak, yang sudah mendapatkan sertifikasi dari MUI? Jadi begini, di kita kan juga masih baru di dalam gerakan koperasi syariahnya, kendati pun koperasi umum selama ini kita sudah lakukan, tapi kan kita lebih perkuatannya ke syariah. Jadi di Kota Medan juga ada beberapa koperasi syariah yang sudah berjalan, kemudian di Sidimpuan juga ada, di daerah-daerah lain. Cuman ini belum menjadi satu kesatuan. Ini yang kita harapkan ke depan nanti, baik koperasi syariah, baik koperasi umum, itu semuanya nanti akan bekerja sama di dalam membangkitkan, meningkatkan perekonomian rakyat ini. Oh, jadi sejalan gitu Bapak? Sejalan, harus sejalan. Baik, kita ke narasumber pertama Ibu Syahrani. Seperti apa sistem organisasi dari UMKM itu sendiri? Kita memakai sistem ya struktural. Di sini kita punya yang namanya pengurus. Pengurus ini akan memberikan informasi-informasi kepada anggota dan juga akan memberikan ceruk-ceruk pasar yang mungkin bisa oleh anggota dimasuki. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya dalam keadaan yang terpuruk seperti ini, kami mengimbau selaku pengurus itu, kami mengimbau para ODP agar menggunakan produk-produk UMKM. Kami mencanangkan bela dan beli produk-produk UMKM. Misalnya di UMKM kita punya pelaku UMKM pembuat sirup. Ya, di Binjai itu ada pembuat sirup. Nah, sementara kita tahu pada saat Lebaran begini ya yang akan datang biasanya ada pemberian bingkisan terhadap pegawai-pegawai. Nah, itu kita harapkan ambillah produk-produk daripada UMKM gitulah. Pemberian beras, ambillah produk-produk beras itu dari UMKM. Jadi kita betul-betul membela mereka dengan cara membeli produk mereka untuk kita distribusikan ke yang lain. Nah, ini yang kami lakukan sebagai pengurus, sehingga kami enggak ragu untuk mengetuk pintu-pintu kedinasan ya untuk sini gunakan ini produk UMKM kita gitu. Jangan beli lagi yang lah, industri itu mereka punya pasarnya sendiri ya. Betul. Nah, sementara UMKM itu mencari pasar itu sulit. Nah, kalau tidak bagian kedinasan ini yang membela mereka, siapa lagi? Kalau tidak bagian masyarakat kita didik membeli barang-barang UMKM, siapa lagi? Karena kalau tidak begitu, maka UMKM ini akan semakin terpuruk di situasi yang berat seperti ini. Ya, baik. Ini kan kita sudah berjalan 2 bulan lebih wabah corona di Sumatera Utara. Bagaimana kondisi
UMKM yang ada di Sumatera Utara ini selama pandemi? Rata-rata itu keadaan mereka kurang baik. Omset penjualan itu menurun tajam, sangat tajam menurun. Bahkan yang kita sayangkan itu beberapa pekerja itu terpaksa harus dirumahkan. Karena para UMKM ini sebenarnya adalah bagian usaha yang memiliki banyak sekali karyawan. Nah, tetapi perlahan-perlahan itu karyawan sudah pada dirumahkan. Karena ya itu tadi penjualan mereka menurun drastis. Jadi boleh saya katakan secara keseluruhan keadaan UMKM di Sumatera Utara ini tidak baik. Iya. Kemudian melihat kondisi yang demikian, apa kira-kira upaya-upaya dari Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Utara untuk mengatasi permasalahan tersebut? Kalau kita katakan upaya untuk saat ini jelas yang nampak seperti Kampung Ramadan ya. Kampung Ramadan itu salah satu usaha dari Dinas Koperasi untuk membuat agar UMKM itu ada kegiatannya, ada penjualannya. Jadi sesuai dengan protokoler yang ada untuk penanganan COVID-19 ini, maka dibuatlah sistem drive-thru belanja di Kampung Ramadan. Alhamdulillah di sana terjadi transaksi. Walaupun mungkin tidak seperti hari-hari sebelumnya di Ramadan sebelumnya di mana penjualan itu sangat melesat. Nah, namun tetap terjadi penjualan di sana. Iya. Ya, seperti kita ketahui bahwa pada pandemi Covid ini kan banyak orang-orang yang dianjurkan untuk stay at home gitu ya. Kemudian untuk penderita yang OTG maupun ODP kan juga mereka dilakukan isolasi mandiri di rumah. Apakah ada upaya dari Ibu untuk mensosialisasikan kepada UMKM di bawah untuk melakukan terobosan-terobosan, misalkan jemput bola, jadi per telepon bisa diantar ke rumah. Jelas sekali, kita udah melakukan itu. Kita juga memulai dengan penjualan online. Sampai sayur-sayuran, lauk pauk seperti ikan dan lain sebagainya itu kita sistem jemput bola. Jadi kita para pelaku UMKM ini berkumpul dalam satu wadah, itu mereka membuat jualan online. Jadi kepada yang memesan, itu nanti kita kumpulkan, kemudian kita antar ke pintu rumah mereka masing-masing. Jadi udah kami lakukan yang sistem online seperti itu. Baik, kita ke Bapak Syamsir Alam Lubis. Nah, Bapak, bagaimana kondisinya saat ini untuk koperasi konsumen syariah pada masa pandemi ini? Ya, secara langsung dampak ini ya jelas banyak, besar. Tidak usah kita lihat koperasi saja. Kalau kita lihat ke Jakarta itu, Tanah Abang, itu pun semua adalah drop. Drop. Baik di sana mereka penjualan langsung atau online, juga semua adalah terjadi penurunan yang sangat drastis. Maka kami dari Koperasi Konsumen Syariah Sumatera Utara ini melihat ini, kita bikin jaringan yang kita bikin, anggota-anggota kita ini kita data, kemudian apa yang bisa mereka lakukan di situasi yang berdampak COVID ini. Maka yang pertama mereka minta adalah masalah sembako. Maka kita adakanlah pengadaan sembako ke warung-warung mereka, sehingga mereka pun bisa menjual dengan lebih murah kepada masyarakat sekitar dia. Terutama juga kita bekerja sama dengan BKM, Badan Kemakmuran Masjid, supaya memang memberikan data jamaah-jamaah yang tidak mampu. Nah, dan ini juga kita akan berikan keringanan-keringanan, kemudahan untuk mendapatkan, terutama adalah pangan ini. Nah, ini yang jadi kalau ditanyakan apa dampak, memang sangat berdampak
kepada seluruh masyarakat. Saya kira tidak hanya masyarakat pedagang saja, masyarakat yang lain pun kondisi sekarang ini sangat berpengaruh. Jadi kita berharap memang ada pemulihan, ada upaya-upaya yang untuk mengangkat seperti yang disampaikan Ibu tadi, sudah dimulai dengan Kampung Ramadan, kita juga ikut di sana untuk mendorong kembali semangat pedagang-pedagang kita, sehingga produksi dia yang selama ini terhenti, sebagaimana kita bisa bantu, kendati pun tidak bantu uang, tapi kita beli produknya, kita bantu jual. Nah, ini yang kita lakukan sekarang. Apakah dari Koperasi Konsumen Syariah ini pernah mengajukan bantuan untuk dari Pemprov Sumut dalam hal misalkan suntikan dana atau bantuan lainnya untuk mengembangkan atau untuk menyelamatkan konsumen syariah ini, Pak? Ya, secara langsung kita belum mengadakan permohonan, tapi kita sudah selalu berdiskusi dengan kepala dinas juga, dengan stafnya, kemudian dengan termasuk Perindak, upaya-upaya apa yang bisa kita lakukan ke depan. Pertama adalah untuk kemudahan mendapatkan perizinan, peraturan-peraturan yang ada, kemudian kita juga menginginkan ada fasilitas yang akan diberikan, misal minimal itu rekomendasi dari Perindak, koperasi juga kepada perbankan untuk memberikan kemudahan mendapatkan pembiayaan, baik kepada koperasi kita, baik kepada UKM-UKM kita. Yang selama ini kan ada KUR. KUR itu kan digembar-gemborkan, mudah dijangkau oleh rakyat. Tapi ternyata ketika pedagang kita, koperasi kita mengajukan itu ke bank-bank kita, persyaratannya sama aja dengan persyaratan kepada pengusaha-pengusaha yang sudah besar itu. Akhirnya harus punya jaminan, harus punya ini, segala macam, harus berumur sekian, itu ada banyak sekali, akhirnya kan pedagang kita tidak mampu melakukan itu. Jadi kita berharap memang kepada pemerintah untuk memberikan kemudahan itu. Kalau memang kepada pengusaha kecil menengah kita diberikan KUR sampai 500 juta, ya berikanlah itu. Persyaratan harus bankable, saya kira kalau usaha kecil kan tidak harus bankable. Kalau udah bankable dia udah pengusaha besar itu. Tapi itulah upaya mungkin dari Dinas Koperasi, dari Perindak, dari perbankan yang ada memang pembinaannya. Kalau dulu ada KKUK itu tugas mereka lah, sehingga koperasi dan UKM ini bisa mandiri kembali. Kalau ada COVID seperti ini atau mungkin apa lain, masalah lain yang dihadapi, kita tidak goyah. Maka saya usulkan, pertama, saya sudah menjaring ke beberapa desa di Sunggal untuk mendirikan lumbung pangan. Lumbung pangan ini karena mereka punya BUMDes, yaitu badan usaha milik desa itu, kita berharap kepada pemerintah, SQ Menteri Desa, kemudian di PMD di kabupaten kota, supaya BUMDes ini diberikan kemudahan dana setiap tahunnya di luar daripada dana desa yang sudah dialokasikan kepada desa itu sendiri. Misalnya, kalau setiap tahun diberikan BUMDes itu 500 sampai 1 M per desa, maka kalau ada musibah atau wabah seperti sekarang yang kita hadapi ini, itu kita tidak perlu seheboh ini. Ya, betul. Udah ada di bawah itu. Ini yang kita harapkan dari koperasi juga, yang sudah kita mulai bangun kerjasamanya. Jadi ekonomi di bawah sudah kuat gitu Pak ya? Iya. Ya. Baik, kembali ke Ibu Syahrani Devi. Apa kiat yang dilakukan organisasi supaya UMKM tetap tumbuh dengan subur? Bersatu.
kiat utama itu adalah agar kita tetap survive dalam keadaan sulit ini. Kami membawa agar semua UMKM ini bersatu dengan cara saling mendukung satu sama lainnya. Misalnya ketika terjadi suatu penjualan yang lemah di satu UMKM yang memiliki banyak jaringan itu akan membawa temannya. Jadi saling mendukung. Nah, selain itu kualitas, kita meningkatkan kualitas. Apapun ceritanya, masyarakat itu membeli segala sesuatu itu pasti menilai dari kualitasnya dan juga legalitasnya. Nah, di sini satu lagi hal saya ingin menghimbau, keadaan sulit ini banyak hal yang membuat legalitas para UMKM itu tersendat. Masyarakat kita itu sudah sangat cerdas. Ketika mereka melihat sebuah barang yang akan mereka konsumsi, mereka akan tanya, sudah punya PIRT-nya kah? Sudah punya BPOM-nya kah? Nah, ini suatu hal yang akhir-akhir ini sulit untuk didapatkan para UMKM. Kami menghasilkan sebuah produk. Tetapi produk itu ketika ingin kita berikan ke pasar, masyarakat menanyakan legalitasnya. 2 bulan kejadian ini membuat pengurusan legalitas para UMKM untuk produk-produk barunya itu sangat-sangat tersendat. Sehingga apa yang mereka ingin pasarkan itu juga tidak bisa berjalan dengan baik. Kenapa? Memang tuntutannya seperti itu. Ada izin edar, harus ada halal, harus ada PIRT, harus ada BPOM. Itu harus sebagai UMKM kami harus penuhi dan kami mau memenuhi. Tetapi kondisi COVID-19 ini membuat pintu-pintu perizinan itu tertutup. Jadi alangkah baiknya saya ingin menghimbau, mari kita mulai berdamai dengan situasi, kita mulai, karena sebagai manusia kita kan juga makin hari mempelajari bagaimana sih keadaan COVID-19 ini, kita belajar bagaimana jenis itu virus. Nah, sehingga kita harus mulai berjalan dengan berdampingan dengan keadaan ini. Oke, mari buka kembali pintu-pintu perizinan. Mungkin karyawan tidak perlu semuanya di stop working atau working at home, tapi paling tidak masih ada petugas yang melayani kami yang bisa membantu perizinan ini. Sehingga tidak ada ketersendatan itu lagi. Ya, demikian. Ya, terima kasih Ibu. Baik pemirsa, sekaitan dengan geliat UMKM di Sumatera Utara yang cukup terganggu akibat pandemi corona ini, hadir juga di studio Ibu Wardayani, ya, konsultan UMKM Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Utara. Jangan kemana-mana, saksikan setelah pesan-pesan berikut ini. Hai, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan prima dan jauh dari ancaman virus, serta penyakit apapun ya. Mengingat saat ini sedang marak tentang mewabahnya virus novel corona. Virus novel corona menyebabkan wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lainnya hingga kini. Penyebab infeksi virus corona tersebut antara lain percikan air liur pengidap bisa dari batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Gejala yang timbul bila terjangkit virus novel corona bisa beragam, bergantung pada jenis corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan: hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang lebih parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia, yang menyebabkan gejala seperti demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, nyeri dada atau sesak saat bernapas. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya, orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah. Hingga saat ini, belum ada vaksin yang dapat mencegah virus corona. Maka dari itu, langkah terbaik adalah mencegah penyebaran virus tersebut, yaitu menghindari berpergian ke Cina, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama bila kamu beraktivitas di tempat umum,
Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol. Tutup mulut dan hidung saat kamu batuk atau bersin. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Semoga kita terhindar dari virus ini dan segala penyakit lainnya ya. Baik pemirsa, kita kembali lagi pada bincang-bincang efek dan jalan keluar di fase pandemi untuk UMKM dan koperasi di Sumatera Utara. Kita bersama Ibu Wardayani. Selamat siang Ibu, bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Ya. Beliau ini adalah konsultan UMKM Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Utara. Baik Ibu, sebagai konsultan yang khusus menangani UMKM, sebenarnya apa persoalan-persoalan yang paling besar di kalangan UMKM pada saat ini? Oke, baik, terima kasih. Sebetulnya dalam hal adanya pandemi ini, tentu selain hal menyedihkan yang memang kita alami, banyak hal sebenarnya yang pantas untuk kita syukuri. Gitu. Itu yang pertama dulu. Sebab apa? Sebab kalau tidak adanya pandemi ini, akhirnya kita nggak tahu bahwa ternyata kondisi kita sampai hari itu begitu rapuh sebetulnya. Rapuhnya apa? Dengan baru dimulai satu kendala saja, kita sudah kayaknya hampir tak punya nyawa, hampir tak punya semangat. Justru sebenarnya dengan adanya kondisi ini, semua usaha, apalagi UMKM tentunya, mesti bisa membuka mata, melek terhadap ternyata kondisi bisnis hari ini itu tidak cukup kuat untuk kita jalankan. Jadi memang yang tadi saya sampaikan bahwa kesyukuran itu adalah ternyata ada hikmah di balik ini semua. Itu yang pertama yang perlu kita lakukan. Yang kedua tentunya kehadiran konsultan adalah bukan hanya memberikan pandangan-pandangan secara teori saja, tapi juga ingin menyampaikan kepada para pelaku UMKM bahwa mengelola bisnis atau mengelola usaha itu tidak hanya sekedar memproduksi kemudian memasarkan tanpa mengetahui apakah produk yang dihasilkan ini dibutuhkan atau kalaupun dibutuhkan yang seperti apa. Itulah sebabnya kebanyakan dari produk kita atau apa-apa yang kita hasilkan ini selalu kalah dibandingkan dengan, gak usah kita bilang dengan negara luar ya, dengan provinsi yang berdekatan dengan kita. Itu saja kita sudah kalah. Artinya yang tadi saya sebutkan, kesyukuran yang saya maksudkan tadi adalah ini saatnya kita memperbaiki segala sesuatunya. Kalau untuk menangisi rata-ratanya sudah tidak sempat lagi untuk kita lakukan gitu ya. Itu kehadiran konsultan diperlukan demikian. Kemudian yang berikutnya lagi adalah bahwa ternyata ketika pandemi ini kita memahami bahwa selain produksi yang tadi saya sampaikan kita semua bisa, pemasaran pun menjadi satu permasalahan yang harus tepat kita lakukan. Apa itu contohnya? Selama ini kan biasanya kita bisa memproduksi dan alasan produksi biasanya tergantung pada nggak ada modal. Ya. Pasti itu. Padahal ada yang memiliki dana, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara menyalurkannya. Ada juga yang pasar nggak tahu ini produksinya sama siapa yang punya, ya. Jadi artinya perluasan terhadap pemasaran yang selama ini diabaikan oleh UMKM ini juga perlu diperhatikan. Itulah nanti mungkin kita mengharapkan dari pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi bisa mengelola ini dengan lebih jelas lagi. Artinya dari hilir hulunya itu harus ada kejelasan. Jadi jangan bisa memproduksi tapi tidak bisa memasarkan tapi tidak bisa mengelola secara keuangan. Sehingga ketika suatu saat akan terjadi permasalahan yang sama, katakanlah kita mengalami kondisi yang ada lagi problem yang lain, kita sudah cukup kuat untuk itu. Ya. Baik Ibu, ada nggak langkah-langkah strategis yang harus dilakukan UMKM di saat seperti sekarang ini? Oh ya, kalau langkah strategisnya kalau menurut saya itu ada tiga ya, ada tiga yang perlu dilakukan. Yang pertama, saatnya memang meneliti ke dalam, bukan keluar. Karena kalau keluar, situasinya sama. Ya. Tidak ada provinsi yang tidak mengalami, tidak ada negara yang tidak mengalami. Artinya situasinya sama, berarti saatnya ke dalam yang harus kita koreksi. Apa? Pertama, kemampuan finansial. Kemampuan finansial ini harus dibuat dulu, dipisahkan. Karena selama ini kan banyak juga UMKM yang menyatukan antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Berarti saatnya memang harus mana sebenarnya yang masih menjadi
modal yang bisa kita lakukan, mana yang itu sudah tidak bisa. Kemudian secara finansial lagi lihat biaya apa yang masih kita bisa buat, mana yang memang tidak. Kemudian dari sisi inisiatif produk tentunya para UMKM nggak bisa bertahan dengan cara yang sekarang ini saja, mesti punya pemikiran-pemikiran bagaimana supaya alternatif ini usaha masih bisa bertahan sampai 3 sampai dengan 6 bulan ke depan. Sebenarnya bertahan dalam pengertian ini bukan sifatnya sekilas info ya, tetap melakukan upaya itu dengan keseriusan. Sebenarnya proses untuk itu juga sekarang ini cukup banyak ilmu-ilmu atau katakanlah cara-cara mempelajari, apalagi sekarang kalau kita kaitkan dengan pemerintah, meskipun pemerintah memberikannya untuk kartu prakerja misalnya, sebenarnya kan para UMKM juga bisa belajar melalui konten-konten di YouTube, kemudian yang lain-lainnya gitu, supaya UMKM tetap menambah pengetahuan, karena memang nggak bisa kalau SDM yang dimiliki UMKM hanya berdasarkan yang saya sebutkan tadi, hanya bisa membuat, tidak bisa memasarkan, bisa memasarkan, tapi ya cuman gitu-gitu aja, tidak ada perkembangan. Kemudian yang ketiga adalah saatnya tadi yang pertama masalah finansial, kemudian yang kedua masalah SDM, yang ketiga adalah masalah pemasaran. Masalah pemasaran ini yang saya sampaikan mesti melibatkan teknologi memang. Apalagi sebenarnya sekarang banyak sekali platform-platform yang bisa kita ikuti ya. Medsos ya? Iya, media sosial gitu. Bahkan menurut saya nggak tahu juga nih, ini ada panen raya juga bagi teman-teman yang usaha yang melibatkan medsos. Kayaknya nggak malah pendapatan yang diterima itu justru semakin besar. Iya. Kenapa? Karena ya juga social distancing sudah diterapkan, kan gitu dia. Berarti kan ada batasan untuk orang berinteraksi dengan online, berarti tidak ada batasan. Yeah. Tidak ada batasan jam kerja, tidak ada batasan hari kerja, 24 jam, 30 hari dalam 1 bulan, 365 hari dalam 1 tahun, gitu lah kira-kira. Itulah manfaat dari pemanfaatan teknologi tadi. Dan sebenarnya kalau ada beberapa yang memang sudah lebih maju, beberapa UKM dia membuat ini sendiri semacam webcam atau apa. Tapi kalaupun belum nggak apa-apa, kita tinggal nimbrung saja, masuk ke dalam yang sudah ada. Dan penyebaran pemasaran ini kan tidak lagi terbatas hanya di lingkungan, apakah di kota atau di provinsi, tapi sudah menyebar ke seluruh dunia barangkali kan gitu dia kan. Jadi ini memang harus dimanfaatkan, tidak bisa lagi UMKM sendirian. Kalau memang dari pemerintah sendiri barangkali belum sampai menyentuh. Artinya sudah ada programnya tapi mungkin belum sampai gitu ya. UMKM mesti harus jemput bola. Jemput bola. Nggak bisa mengharapkan diberi, tapi harus mencari. Nah, itu yang saya sebutkan tadi, bahwa kesyukuran yang dimaksud adalah akhirnya dengan situasi kayak gini, mau tidak mau fungsi otak yang sudah diberikan Tuhan tadi mesti dioptimalkan. Selama ini kan karena mungkin kebiasaan kita tuh adalah ya ada bantuan baru bergerak, gitu ya, ada stimulus baru berpikir gitu ya. Mau tidak mau itu harus dilakukan. Apalagi sekarang karena sudah canggih kayak saya sebutkan tadi, banyak cara yang bisa kita lakukan. Caranya yang lain gimana lagi? Bisa dengan melibatkan perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi itu punya program, punya kewajiban ya, punya kewajiban tuh ada 3. Ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Hari ini perguruan tinggi juga mengalami dampak dari pandemi corona. Kami kebetulan saya sebagai konsultan juga sebagai pimpinan dari Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma, tetap punya kewajiban setiap semester itu kita harus melaporkan pengabdian masyarakat. Nah, ini kan berarti kan sebenarnya bisa membantu para UMKM. Untuk mengelola finance tadi, pengelolaan keuangannya, untuk membantu pemasarannya, kan gitu dia kan, untuk membantu ide-ide pemikiran produksinya. Itulah sebabnya ketika kondisi ini saya sebutkan tadi, kesyukuran yang saya sampaikan, bahwa ternyata banyak komponen-komponen yang ada di sekitar kita yang belum termanfaatkan. Iya. Itu dia. Baik Ibu, tadi kan disampaikan bahwa ada pengusaha yang punya usaha tapi modalnya kurang, kemudian ada juga yang punya modal, usahanya bingung mau usaha apa gitu. Jadi mereka ingin berkonsultasi. Apakah UMKM Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Utara membuka layanan konsultasi dan bagaimana? Nah, ini yang memang belum kita himpun ya, artinya belum dihimpun secara serius ya. Kenapa tadi saya sebutkan bahwa sebenarnya ada,
Hari ini kan ada yang memang memiliki dana, tapi dia nggak tahu, ragu mau menempatkan dananya itu kemana. Betul. Dan bagaimana cara perhitungan bisnisnya kan gitu kan. Karena kita juga nggak kepengen terjebak dalam sistem yang namanya membantu, tapi sebenarnya apa ya, membuat UMKM jadi nggak bisa bergerak gitu, akibat dari banyaknya ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan. Padahal kan sebenarnya tidak seperti itu. Inilah nanti akan kami coba buat lagi bagaimana konsep yang paling baik supaya sistem gotong royong yang kita maksudkan tadi, yang punya uang, uangnya berputar, yang punya produk dibantu modalnya oleh yang punya uang. Bukan mengabaikan fungsi bank, perbankan dalam hal ini bukan, tapi justru kan bank memang sudah ada porsinya masing-masing. Yang tadi ini kan perlu penanganan yang mungkin belum bisa tersentuh oleh bank, karena kalau bank itu kan pasti ada syarat ya, ada syarat mesti usaha 2 tahun, kemudian laporan keuangannya harus bagus kan gitu. Sebelum sampai pada tahap itu, fungsi yang punya uang tadi dibantu dengan mungkin perguruan tinggi tadi ditambah UMKM, ini pasti jadi. Saya yakin sekali ini pasti jadi, karena pada dasarnya tidak ada persoalan yang tidak bisa kita selesaikan selama kita bergotong royong, tujuannya jelas. Kemudian sebagai UMKM pun seperti saya bilang tadi, sebenarnya permasalahan utama bukan di modal, tapi di cara berpikirnya. Ketika ini nggak ada, ini gimana caranya? Itu dia. Baik Bu, jadi pemirsa, memang pada kondisi wabah COVID-19 ini kita semua berharap dapat segera berakhir. Namun demikian, seperti kita ketahui, sampai sekarang pun angka masih ada peningkatan ya. Jadi kita sampai sekarang pun belum bisa memastikan kapan berakhirnya wabah ini. Dan tentunya kita berupaya agar UMKM ini menjadi basic ekonomi bagi masyarakat, sehingga kehidupan bermasyarakat tetap berlangsung, ekonomi negara juga tidak merosot ya. Kemudian saya akan bertanya ke Bapak Syamsir. Pemerintah telah memberikan sejumlah program untuk UMKM di tengah pandemi. Apa stimulus yang sudah dimanfaatkan oleh koperasi? Demikian. Pertama, kita baru diikut sertakan di dalam Kampung Ramadan, dan ini insya Allah tanggal 18 sampai tanggal 22 akan diadakan pasar murah. Pasar murah ini memang kita harapkan benar-benar bisa bermanfaat kepada masyarakat banyak, terutama adanya hibah 20% dari harga yang ditawarkan. Mungkin itu sudah jauh memberikan keringanan. Kami setelah hitung-hitung kemarin, kalau beras sekarang 110.000 yang 10 kilo, kalau dia potong 22.000, itu berarti 88.000 terjangkau. Tapi kan kita berharap karena ini sekaligus pemulihan COVID, dan yang berdampak dengan COVID ini sangat besar, dan sudah ada yang sangat jatuh sekali, miskin sekali. Kalau bisa, kita berharap bisa 30% gitu, tidak hanya 20%. Jadi stimulus yang diberikan pemerintah dengan beberapa kali kita koordinasi, langkah-langkah ini kita lihat sudah mulai. Tapi kan kita tidak tahu sampai kapan dampak COVID ini akan kita rasakan. Apakah sampai Juni, apakah sampai akhir tahun, atau mungkin tahun depan. Jadi kita berharap memang pemerintah terus mengadakan ini, sehingga pertama juga pemerintah jangan melupakan pemasaran daripada barang-barang usaha-usaha dari UMKM kita. Saya mengusulkan supaya di setiap daerah itu, kabupaten itu, ada pasar-pasar khusus yang menampung daripada UMKM ini. Jadi sehingga mereka mudah di situ dikoordinasi oleh ibu-ibu ini, konsultan ataupun dari dinas koperasi. Nah, apa sih yang mereka butuhkan supaya tersinergi dengan baik. Saya yakin itu nanti akan tumbuh dengan baik, berkembang, dan ketahanan ekonomi kita di tingkat bawah itu akan bagus. Dan alhamdulillah kita berdoa ke depan pertumbuhan ekonomi kita semakin membaik dan COVID ini cepat kembali ke asalnya gitu. Ya, makasih. Iya. Baik,
Untuk Ibu, saya menanyakan bagaimana imbauan Ibu terhadap masyarakat berkaitan dengan UMKM. Okay. Terutama mungkin masyarakat UMKM kali ya. Ya. Jadi harapan saya dan sekaligus saya mengimbau kepada teman-teman dari UMKM, don't worry be happy, tetap harus, be positif tuh harus. Jadi artinya kebetulan saja hari ini baru kita yang mengalami kondisi itu, tapi percaya atau tidak, kalau kita lemah dari sisi semangat, tidak berpositif thinking, itu juga akan berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha yang sedang kita jalani hari ini. Kemudian yang kedua, tetap belajar dari manapun, kemudian libatkan orang-orang di sekitar. Tadi saya sebutkan perguruan tinggi, nggak usah khawatir Bapak dan Ibu, karena semua perguruan tinggi itu punya program yang tadi saya sebutkan. Ada pengabdian masyarakat dan pasti dibantu. Kemudian yang ketiga adalah saatnya kita melirik ke dalam lagi bahwa ternyata produk yang mungkin selama ini sudah kita hasilkan masih belum memenuhi kebutuhan dari masyarakat atau dari konsumen. Saatnya kita memperbaiki mumpung masih ada kesempatan. Kalau nggak kan biasanya kita cuman memproduksi tanpa menganalisis ke dalam. Iya. Dan bagi pemerintah saya juga mengharapkan bahwa UMKM memang mesti mendapatkan perhatian penuh, tidak lagi menjadi alternatif, karena pada dasarnya UMKM lah sebenarnya pondasi terbawah dari sebuah ekonomi yang sebenarnya masih bisa bertahan sampai dengan hari ini. Terus terang, kalau kita perusahaan, misalnya kita lihat sampai hari ini sudah banyak kan mengurangi jumlah karyawan. Betul sekali. Tapi UMKM ketika satu produk tidak lagi bisa dihasilkan, mereka bisa langsung oper kepada produk lain. Betul. Dan itu adalah satu hal yang membuat ekonomi kita masih bisa berjalan meskipun terseok-seok dan tertatih-tatih. Iya. Untuk Bapak Samsir, apa himbauan untuk masyarakat ini Pak ya? Maksudnya di luar koperasi dan UMKM. Iya. Himbauan kita kepada masyarakat, ya pertama, ya tetap tenanglah. Tetap tenang, tetap fokus menghadapi musibah yang dihadapi ini. Kemudian meningkatkan rasa aman, kemudian melakukan sosialisasi juga di internal, sehingga kita tidak mudah putus asa. Karena apabila situasi ini, baik materialnya kita juga terhimpit, secara psikologis pun masyarakat terganggu, nanti banyak implikasi akan terjadi kalau memang ini masyarakat tidak memahaminya. Maka oleh karenanya kepada masyarakat kami himbau tetap mematuhi aturan-aturan yang sudah dibuat pemerintah, baik yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia, demikian juga dari pemerintah kabupaten kota, provinsi dan pusat, sehingga kita tetap tangguh dalam menghadapi permasalahan yang sekarang. Baik, terima kasih untuk Ibu Bardayani dan kepada Bapak Samsir Alam Lubis. Demikian pemirsa bincang-bincang kita mengenai efek dan jalan keluar di fase pandemi untuk UMKM dan koperasi di Sumatera Utara. Kita berharap UMKM di wilayah Sumatera Utara ini dapat bertahan dan dapat membantu ekonomi masyarakat, di mana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan barangnya dari UMKM ini dengan harga yang relatif lebih murah. Dan kita menghimbau kepada masyarakat agar tidak segan-segan untuk berbelanja terhadap pedagang-pedagang kita yang melaksanakan upaya UMKM ini. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumut lawan COVID-19, bersama kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Sumatera Utara yang saya cintai, pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan langkah serius dan melibatkan banyak pihak untuk menghadapi pandemi COVID-19. Alhamdulillah,
Di tengah kondisi ini, kami merasa bersyukur banyak orang-orang baik yang dengan tulus ikhlas menolong masyarakat Sumatera Utara, menjadi relawan luar biasa dan tanpa pamrih. Inilah semangat kebersamaan kita yang diajarkan agama kita, budaya kita. Teruslah saling menguatkan, tetap jalankan protokol kesehatan. Semoga Allah merahmati usaha kita dan pandemi ini segera berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bisa.